past cannot remain buried forever. Erased from history and forgotten to time, and the past cannot remain buried forever. Monster. Hai geng, ketemu lagi di channel YouTube Movie Gang. Gimana kabar kalian nih? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini Movie Gang akan membahas alur cerita film The Mummy yang dirilis tahun 2017. Film ini dibintangi oleh Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jack Johnson, Russell Crowe, dan masih banyak lainnya. The Mummy 2017 merupakan reboot dari franchise The Mummy yang merupakan angsuran pertama dalam franchise Universal Dark Universe. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung cus aja ke filmnya. Let's begin! Bermula di Inggris pada tahun 1127 Masehi, terlihat sekelompok ksatria Inggris melakukan ritual pemakaman dengan menguburkan jasad prajuritnya bersama batu permata yang berwarna merah. Scene kemudian berganti di mana pada waktu zaman masa kini, yaitu di Inggris, di mana ditemukannya kompleks pemakaman ksatria di area pembangunan jalur kereta bawah tanah London. Ditemukan sebuah makam kuno yang penuh dengan peti mati ksatria salib. Karena makamnya yang dekat dengan sungai Thames, setengah area makam kuno itu tenggelam. Diketahui itu adalah makam para ksatria perang salib kedua yang menyerang Mesir sebelum kembali ke Inggris. Penemuan itu menarik seorang ilmuwan misterius yang kemudian mengambil alih lokasi. Ternyata penemuan itu berhubungan dengan sebuah batu permata yang dikubur bersama jasad salah satu ksatria. Ilmuwan misterius itu bernama Dr. Henry Jekyll. Dr. Henry Jekyll banyak menemukan misteri kuno. Salah satunya rahasia makam kuno yang baru ditemukannya, yaitu sebuah rahasia sejarah kuno yang paling gelap, terhapus dan terlupakan. Sejarah kuno itu menceritakan tentang seorang putri yang bernama Ahmanet. Seorang putri Mesir yang cantik, licik, dan kejam, yang merupakan pewaris tunggal tahta Mesir. Kerajaan Fir'aun suatu hari nanti akan dipimpin putri Ahmanet, dan Ahmanet akan disembah sebagai dewa yang hidup. Namun, tak lama kemudian Fir'aun memiliki anak laki-laki dari selirnya. Anak laki-laki itu akan mewarisi keberuntungan Ahmanet, dan Ahmanet mengerti kalau nantinya kekuasaan Fir'aun tidak akan diberikan kepadanya, namun ia harus merebutnya. Dikarenakan amarah dan dendamnya, Ahmanet memilih merangkul kejahatan dengan bekerja sama dengan Set, sang dewa kematian. Putri Ahmanet membuat ritual perjanjian iblis, perjanjian yang akan membebaskan kegelapan dan membawa sang iblis ke dunia, ke dalam tubuh manusia, untuk membalas dendam kepada semua manusia. Sang iblis lalu memberikan sebuah belati hitam yang di ujungnya ada permata merah. Ahmanet terlahir kembali menjadi monster. Ia menghabisi ayahnya dan bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan. Ritual belum selesai, namun saat akan melanjutkan ritual perjanjian itu, Ahmanet ditangkap dan dikubur hidup-hidup dikarenakan upaya kudeta yang ia lakukan. Tubuhnya dibawa jauh dari Mesir. Ahmanet dikutuk dan disegel dalam kegelapan abadi. Scene berpindah ke masa sekarang di Mesopotamia, Irak, di mana perang sedang berkecamuk di kawasan Irak dan banyak terjadi pemberontakan. Dua tentara Amerika ditugaskan untuk mengintai pemberontakan itu dari kejauhan.
Dua tentara itu adalah Nick Morton dan Val. Mereka berdua adalah tentara Amerika sekaligus pemburu harta karun. Seharusnya Nick dan Val ditugaskan untuk mengintai para pemberontak. Akan tetapi Nick memaksa Val untuk berburu harta karun. Nick berencana ke suatu daerah yang bernama Haram. Ia melihat dari sebuah peta. Awalnya Val menolak ajakan Nick, namun akhirnya Val terpaksa mengikuti kemauan Nick. Namun di tempat lokasi, Nick dan Val kepergok dan mereka diserang oleh para pemberontak. Mereka berlari dan terus menghindari kejaran dari para pemberontak. Saat tersudut, akhirnya Val meminta bantuan udara kepada markas tentara Amerika dan tak lama kemudian bantuan itu pun datang. Pesawat yang datang membombardir lokasi daerah tersebut dan para pemberontak kocar-kacir kabur meninggalkan lokasi. Namun bangunan tempat Nick dan Val berada tiba-tiba saja rubuh dan muncul lubang besar, yang ternyata lubang itu merupakan tempat sebuah makam Mesir. Tak lama kemudian, pasukan tentara Amerika datang dipimpin oleh Kolonel Gideon Forster. Kolonel Forster memarahi Nick dan Val dikarenakan mereka tidak mematuhi perintah sesuai apa yang ditugaskan, tetapi malah berburu harta karun. Tiba-tiba datang seorang wanita dan langsung menampar Nick. Wanita itu bernama Jenny. Jenny adalah seorang arkeolog yang melakukan penelitian sejarah-sejarah kuno. Jenny marah kepada Nick dikarenakan Nick mencuri peta haram darinya. Lalu Jenny terkejut saat melihat ke dalam lubang besar. Ia melihat sarkofagus Mesir. Sarkofagus adalah suatu tempat untuk menyimpan jenazah yang terbuat dari batu, yang pada kenyataannya lokasi penemuan berada di Teluk Persia. Jarak dari Mesir sangatlah jauh. Jadi menurut mereka ini tidak biasa. Akhirnya Jenny turun ke bawah untuk memeriksa tempat penemuan kuno Mesir tersebut, ditemani Nick dan Val. Sesampainya di bawah, mereka menemukan banyak sekali patung-patung Mesir, dan mereka juga menemukan aliran kanal air raksa. Jenny mengatakan kalau orang Mesir kuno percaya bahwa air raksa dapat melemahkan roh jahat. Lalu mereka masuk lebih dalam lagi dan memasuki sebuah gua. Mereka menemukan sebuah kolam yang berisikan air raksa, dan di sekitar kolam dikelilingi patung penjaga. Jenny melihat hal ini tidak biasa. Lalu Jenny meneliti tempat itu. Dari analisa Jenny, tempat itu bukanlah sebuah makam, melainkan penjara yang disegel. Dikarenakan penasaran, Nick menembak sebuah tali yang menghubungkan ke dalam kolam. Dan tiba-tiba tali itu bergerak menarik sebuah peti dari dalam air raksa. Kemudian bermuncullah banyak sekali laba-laba gurun yang menyerang mereka. Val mendapat gigitan dari laba-laba dan membabi buta menembaki semua laba-laba yang ada di tempat itu. Nick seakan tersihir melihat peti mati yang terangkat itu. Dia berhalusinasi melihat seorang putri yang mengatakan Nick telah membebaskannya. Nick tersadar dari halusinasinya saat Jenny memanggil dirinya. Akhirnya mereka pergi dari makam kuno itu dengan membawa peti kuno yang berisikan jasad Putri Ahmanet dengan helikopter menuju ke pangkalan militer Amerika Serikat. Setibanya di pangkalan, peti mati itu segera dipindahkan ke pesawat. Dikarenakan badai pasir, mereka dan pasukan tentara Amerika Serikat segera lepas landas meninggalkan pangkalan tersebut. Pesawat membawa peti mati itu ke London. Di tengah perjalanan, Val bertindak aneh. Val menusuk kolonel dan menyerang Nick. Saat Val akan menusuk Jenny, Nick refleks dan tak sengaja menembak Val 2 kali. Setelah itu, Val pun tumbang. Tiba-tiba pesawat terjadi goncangan. Nick dan Jenny segera memeriksa apa yang terjadi di kokpit. Terlihat ribuan burung hitam menyerang pesawat sehingga pesawat mengalami kerusakan yang sangat berat. Pesawat pun kehilangan kendali. Jenny terselamatkan dikarenakan memakai parasut dan ia diselamatkan oleh Nick. Pesawat yang kehilangan kendali terjun menungkik tajam hingga akhirnya terjatuh. Semua mati terjatuh kecuali Jenny. Di rumah sakit, Jenny diminta pihak rumah sakit untuk mengenali jasad korban kecelakaan pesawat. Di ruang mayat, Nick yang dinyatakan sudah meninggal ternyata terbangun dari kematian. Di kaki Nick tertera identitas tidak diketahui, yang artinya bahwa jasad dirinya sudah tidak dikenali lagi. Hantu Val tiba-tiba ada di hadapan Nick. Val yang berwujud menyeramkan membuat Nick ketakutan. Val mengajak Nick untuk berbicara.
Namun tiba-tiba saja datang Jenny dan dokter memasuki ruangan yang membuat Nick terkejut. Scene berpindah ke tempat lokasi jatuhnya pesawat. Terlihat 2 orang polisi di tempat kejadian pesawat jatuh. Kedua polisi itu memeriksa puing-puing pesawat. Salah satu dari polisi itu memeriksa sebuah bongkahan peti mati yang ternyata itu adalah peti mati Putri Ahmanet. Polisi itu membuka peti mati yang ada di depannya dan melihat sosok tengkorak yang ada di dalamnya. Tiba-tiba sosok tengkorak itu bangkit dan menghirup roh kedua polisi tersebut. Ahmanet yang masih berwujud tengkorak membangkitkan kedua polisi yang mati itu dengan wujud tengkorak hidup. Di tempat lain, Nick dan Jenny ada di sebuah restoran. Nick sekilas kembali berhalusinasi melihat hantu Vel, akan tetapi Nick mengabaikannya. Jenny berbicara menceritakan kepada Nick dalam penelitiannya bahwa seorang putri Mesir telah dihapus dari buku sejarah dengan sengaja. Dan Jenny mencari belati Set, sebuah pisau seremonial dengan batu permata besar berwarna merah di gagangnya. Set adalah dewa kematian Mesir. Menurut legenda bahwa jika permata dan belati itu bergabung, bisa membuat Set mempunyai bentuk fisik manusia. Jenny yakin bahwa belati itu tersembunyi di sini, yaitu di Inggris. Di saat Jenny bercerita, Nick berhalusinasi melihat hantu Vel yang memanggil dirinya. Nick segera beranjak dan permisi akan ke toilet. Di saat Nick ke toilet, Jenny menelpon atasannya untuk melaporkan apa yang sedang terjadi. Di toilet, Nick bertemu hantu Vel. Vel mengatakan bahwa ia dan Nick dikutuk oleh Set yang merupakan iblis dewa kematian. Vel menjadi hantu dan Nick menjadi manusia terpilih untuk menjadi wadah sang iblis dewa kematian. Ahmanet yang sudah bangkit terus mencoba memasuki pikiran Nick dengan halusinasi. Jenny yang melihatnya menganggap Nick seperti orang gila. Nick berusaha meyakinkan Jenny kalau yang ia hadapi adalah real nyata, bukan halusinasi semata. Nick mengajak Jenny ke suatu tempat untuk membuktikan kalau yang ia alami adalah nyata. Sesampainya di tempat tujuan yang merupakan tempat kejadian jatuhnya pesawat di mana peti mati Putri Ahmanet berada, Nick mengajak Jenny ke bangunan gereja yang sudah hancur. Gereja itu berada di dekat tempat kejadian jatuhnya pesawat. Jenny mengatakan kepada Nick kalau Nick salah tempat, tapi Nick yakin kalau yang ditujunya adalah tempat yang benar. Jenny bersikeras kalau bangunan itu bukan tempat artefaknya berada. Dan akhirnya mereka terpisah saat memasuki bangunan. Di dalam bangunan, Nick ditangkap oleh manusia tengkorak hidup yang merupakan pasukan tengkorak Putri Ahmanet. Nick dibawa ke altar gereja di mana tempat pisau seremonial itu berada. Nick akan dijadikan tumbal sebagai wadah manusia untuk Set, sang iblis dewa kematian. Saat Ahmanet akan melakukan ritual persembahan, Ahmanet sadar kalau pisau seremonial itu tidak ada batu permatanya. Ahmanet tidak bisa melanjutkan ritualnya karena tanpa batu permata, pisau itu tidak berfungsi. Tiba-tiba saja Jenny muncul dan bingung dengan apa yang dilihatnya. Nick berteriak kepada Jenny agar Jenny lari dari tempat itu. Namun Putri Ahmanet segera mengejar dan menangkap Jenny. Nick berusaha melawan dan melepaskan diri dari para manusia monster Putri Ahmanet. Saat Jenny akan dihisap rohnya oleh Putri Ahmanet, Nick datang membantu Jenny. Nick dan Jenny segera kabur melarikan diri. Dengan menemukan mobil yang berada di sekitar gereja, mereka segera pergi dari tempat itu. Namun mereka dihalangi dan diserang oleh para manusia tengkorak. Sehingga akhirnya mobil yang mereka naiki menabrak pohon dan terguling. Putri Ahmanet yang berhasil mengejar dihalau oleh Nick. Akan tetapi Nick tak berdaya melawan Putri Ahmanet. Jenny yang berusaha keluar dari mobil diserang Ahmanet dan akan diserap rohnya. Tiba-tiba datang tim Delta pasukan elit menangkap Putri Ahmanet. Pasukan elit menolong Jenny keluar dari dalam mobil, sedangkan Nick ditembak peluru bius oleh pasukan elit. Pasukan itu membawa Nick ke markas untuk mempertemukan Nick dengan atasan mereka. Tak lama kemudian Nick bertemu pria berkacamata berjas hitam. Pria itu bernama Dr. Henry Jekyll, yang merupakan seorang dokter patologi kimia, ahli bedah syaraf, dan merupakan anggota Royal Society, organisasi di London yang bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Dr. Jekyll mengatakan ia sedang konsentrasi pada bidang imunologi,
Sistem kekebalan pada tubuh. Ia bercerita kalau dirinya sedang sakit yang bisa menimbulkan kekacauan. Dengan serum yang ia buat dan menyuntikkan ke dirinya sendiri, tubuhnya akan kebal beberapa waktu terhadap penyakit jahat tersebut. Dr. Jekyll ingin menunjukkan sesuatu kepada Nick dan mengajaknya ke ruang penelitian. Di ruangan tersebut terlihat Putri Ahmanet yang ditahan dan dirantai. Dan di sana Nick melihat Jenny. Ternyata Jenny bekerja untuk Dr. Jekyll. Dr. Jekyll mengatakan bahwa sejauh ini Ahmanet adalah makhluk paling kuno yang pernah mereka temukan. Dr. Jekyll juga memberitahu kalau Ahmanet dirantai dan disuntik selang dengan air raksa, sehingga bisa mengawetkan tubuh Ahmanet dan melemahkan kekuatannya. Dr. Jekyll berencana akan meneliti Ahmanet dengan membedahnya. Dr. Jekyll memberitahu Nick kalau Nick telah dikutuk untuk dijadikan tumbal wadah iblis dewa kematian, dan hanya Dr. Jekyll lah yang bisa memperbaikinya. Tiba-tiba Putri Ahmanet berbicara dan mengatakan kalau Nick tidak bisa mengubah takdirnya. Nick yang mendengarkannya seakan terbawa oleh sihirnya. Jenny mencoba menyadarkan Nick, tapi ditahan oleh Dr. Jekyll. Yang pada akhirnya sihir Ahmanet terhenti dikarenakan Ahmanet merasakan kepanasan dari air raksa. Tak lama kemudian, Jenny memberitahu Nick alasannya bergabung dengan Dr. Jekyll dikarenakan minat mereka sama. Jenny juga mengatakan kalau ia peduli kepada Nick dikarenakan Nick sebenarnya orang baik. Nick telah menyelamatkan dirinya saat di pesawat, memberikan satu-satunya parasut tanpa ragu sehingga Jenny terhindar dari kematian. Di tempat lain, tim pencarian menemukan batu permata merah. Tanpa mereka sadari, Putri Ahmanet mengetahuinya dari sihir penglihatan. Dengan sihir mantranya, Ahmanet menggunakan laba-laba untuk merasuki salah satu orang tim peneliti di ruang kontrol. Di ruangan Dr. Jekyll, Nick menanyakan kepada Dr. Jekyll bagaimana caranya untuk memusnahkan kutukan yang ada pada dirinya. Dr. Jekyll mengatakan ini masalah yang rumit, yang berurusan dengan keselamatan umat manusia. Sebuah pengorbanan harus dilakukan. Tak lama kemudian, Jenny pun datang dan menanyakan kepada Dr. Jekyll apakah Dr. Jekyll akan membunuh Nick sebagai pengorbanan. Dr. Jekyll mengatakan kalau Nick adalah orang terpilih sebagai wadah dan itu harus dimusnahkan setelah Set, sang iblis dewa kematian, masuk ke dalam tubuh Nick. Tiba-tiba Dr. Jekyll merasakan penyakit jahatnya mulai bereaksi kembali dan ia segera mencari obat serum miliknya. Namun ia terlambat untuk menyuntiknya. Nick dan Jenny segera melarikan diri. Tapi Nick terlambat untuk keluar ruangan dan ia terjebak di dalam ruangan itu di mana Dr. Jekyll berubah menjadi monster. Jenny berusaha membuka pintu besi ruangan itu untuk menolong Nick. Di dalam ruangan itu, Dr. Jekyll terus menyerang dan mengejar Nick. Berpindah di ruang penelitian, salah satu peneliti yang sudah dirasuki mantra Putri Ahmanet mematikan aliran air raksa dan menghancurkan aliran listrik di ruangan penelitian. Kembali di dalam ruangan, akhirnya Nick berhasil menyuntikkan Dr. Jekyll dengan obat serum untuk memulihkannya. Tak lama kemudian, Jenny yang berhasil membuka pintu langsung mengajak Nick untuk mencari batu permata merah untuk menghancurkannya, guna mematahkan kutukan yang menimpa Nick. Di dalam ruangan penelitian, Putri Ahmanet berhasil melepaskan diri dan meregenerasi dirinya dengan memangsa roh anak buah Dr. Jekyll yang menghalangi dirinya. Lalu Ahmanet mengucapkan mantra dewa kematian, memanggil pasir Mesir untuk menangkap Nick. Tiba-tiba saja seluruh kaca di semua gedung hancur dan masuklah badai pasir mengejar Nick dan Jenny. Di sisi lain, anak buah Dr. Jekyll menghubungi tim pencarian di lokasi makam tempat ditemukan batu permata merah dan memerintahkannya untuk mengamankan batu permata merah dikarenakan Ahmanet telah lepas dan akan menuju ke sana. Putri Ahmanet yang telah lepas pergi mencari batu permata merah diikuti badai pasir Mesir. Sementara itu Nick dan Jenny terus berlari menghindari badai pasir yang mengejarnya. Nick dan Jenny terpisah dikarenakan Nick menghindari sebuah bis yang terbawa badai pasir. Hantu Vel tiba-tiba mendatangi Nick dan memberitahu tempat lokasi permata merah itu berada. Putri Ahmanet tiba di lokasi makam. Ia membangkitkan pasukan tengkorak untuk menyerang tentara anak buah Jekyll
yang menjaga permata merah. Jenny yang terpisah dari Nick berusaha mencari jalan masuk menuju makam melalui lorong bawah tanah kota. Jenny yang sendirian diserang manusia tengkorak dan muncullah Nick menolongnya. Lalu mereka melarikan diri dari kejaran para manusia tengkorak itu. Di dalam makam, Putri Ahmanet berhasil menghabisi anak buah Dr. Jekyll. Lalu Ahmanet mengambil permata merah dan menggabungkannya dengan pisau seremonial. Di lorong, Nick dan Jenny masih dikejar dan diserang manusia tengkorak, hingga akhirnya mereka terjatuh ke sisi makam yang terendam oleh air. Tiba-tiba Putri Ahmanet berada di belakang Jenny, dan Ahmanet langsung membawa Jenny ke dalam makam yang terendam air. Nick pun mengejarnya ke dalam air. Hingga akhirnya Nick melihat Jenny yang tenggelam di dalam air dan mengangkatnya ke permukaan. Sampainya di permukaan, ternyata banyak tentara tengkorak yang sudah menunggu. Nick pun ditangkap oleh para manusia tengkorak. Melihat Jenny yang tergeletak tak bernyawa, Nick menangis, merasa sedih dan bersalah. Hingga datanglah Putri Ahmanet dan mengatakan kepada Nick bahwa Jenny sudah mati, dikarenakan takdirnya adalah kematian. Melihat Putri Ahmanet yang datang menghampirinya, Nick menyerang dan melawan Putri Ahmanet. Namun Nick tak berdaya melawan Putri Ahmanet yang sangat kuat. Nick dihajar habis-habisan oleh Putri Ahmanet, sehingga Nick babak belur dibuatnya. Dan pada akhirnya Nick berhasil mencuri pisau seremonial yang sudah ada permata merah dari tangan Putri Ahmanet. Nick mencoba menghancurkan permata merah yang ada di ujung pisau seremonial. Tapi Putri Ahmanet melarang menghancurkannya dan merayu Nick dengan mengatakan kalau Nick bersedia dibunuh dengan pisau seremonial, Nick akan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Seketika itu Nick melihat Jenny yang tergeletak di air sambil berpikir dengan apa yang dikatakan Putri Ahmanet. Lalu Putri Ahmanet mendekatinya, merayu dan menjulurkan tangannya untuk mengambil pisau seremonial. Tak disangka Nick tiba-tiba menancapkan pisau seremonial kepada dirinya sendiri, yang membuat Putri Ahmanet terkejut dan kaget dengan apa yang Nick lakukan. Kemudian Nick merasakan perubahan pada dirinya setelah tertusuk pisau seremonial. Nick yang tadinya babak belur berubah menjadi manusia iblis setengah dewa. Lalu Nick bangkit dan menghampiri Putri Ahmanet. Nick telah berubah menjadi manusia iblis setengah dewa seutuhnya. Akan tetapi Nick melihat Jenny yang tergeletak dan teringat ucapan Jenny yang mengatakan bahwa Nick adalah seseorang yang baik hati. Nick pun tersadar dari perubahan pada dirinya. Nick yang telah berubah menjadi monster, dengan kekuatannya yang sekarang, Nick melawan dan menghajar Putri Ahmanet. Putri Ahmanet pun tak berdaya dihajar Nick, dan pada akhirnya Nick menghisap roh Putri Ahmanet sampai habis, hingga Putri Ahmanet kembali menjadi seonggok tengkorak mumi. Lalu Nick mendekati Jenny yang tergeletak di air, dan ia membangkitkan Jenny dari kematiannya. Jenny pun terbangun dan mencari Nick yang tidak ada di hadapannya. Jenny melihat sosok hitam di dinding makam dan ia menghampirinya. Tiba-tiba saja Nick berteriak agar Jenny berhenti dan tidak mendekatinya. Nick mengatakan kalau ia sekarang tidak mengetahui siapa dirinya yang sekarang dan tak ingin menyakiti Jenny. Nick merasa senang melihat Jenny yang hidup kembali. Nick pun segera pergi sebelum tentara dan Dr. Jekyll datang. Tengkorak mami Putri Ahmanet pun dibawa kembali ke tempat Dr. Jekyll. Jenny mengatakan kepada Dr. Jekyll kalau Nick telah menolong dan menghidupkannya kembali. Dr. Jekyll mengatakan kalau Nick sekarang adalah seorang monster dan tidak tahu Nick menjadi monster yang baik atau tidak. Film diakhiri dengan scene di mana Nick berada di padang pasir. Nick menghidupkan Vel kembali dan mereka akan melakukan petualangan baru bersama-sama. Dan film pun berakhir. Secara umum, kisah The Mummy ini cukup memikat. Kilasan-kilasan peristiwa masa lalu ditampilkan untuk memberi latar belakang bagi penonton. Semua disajikan dalam porsi yang cukup membuat penonton paham tanpa harus menjadi bertele-tele. Kisah ini juga mampu menampilkan Ahmanet sebagai tokoh monster perempuan yang bengis dan mengerikan. Film ini juga menyeimbangkan antara horor dan komedi, sehingga menyenangkan untuk ditonton. So, there you have it, gang, The Mummy 2017. Thanks for watching and see you.